Shalom. Selamat Hari Natal. Baik jemaat terkasih dalam Yesus, mari kita buka hati kita. Bagi kita yang membawa Alkitab, mari kita buka dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ia raja, akan dilemparkan ke dalam gua Sinai? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh orang datang, penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini tentang adanya sebuah komitmen yang telah dibangun oleh Daniel, bahkan sebelum Daniel pun dibawa ke pembuangan di Babel. Komitmen yang dibuat oleh Daniel itu tetap tidak berubah.
Kemungkinan sejak masa kecilnya Daniel sudah diajar oleh orang tuanya untuk tetap setia berdoa 3 kali pagi, siang, dan malam. Daniel sudah diajar untuk tetap setia beribadah. Daniel sudah dilatih dan diajar untuk tetap setia memuji, memuliakan Tuhan. Ketetapan itu sudah menyatu dalam diri Daniel. Komitmen itu sudah merupakan darah dan daging dari Daniel. Pada waktu dia ada di pembuangan dalam pemerintahan Raja Darius kala itu, ternyata di mata Raja Darius ini, Daniel ini punya kelebihan yang banyak. Dia punya keahlian, karunia yang orang lain tidak miliki, sehingga layaknya Daniel dipekerjakan di istana raja. Mulai dari pegawai biasa, mulai dari menyediakan makan dan minum raja, terus meningkat menjadi kepala sebuah pemerintahan di wilayah, terus meningkat menjadi salah satu wakil raja, terus meningkat terpilih dari 120 wakil raja 3 yang membawahi 120 wakil raja ini. Daniel salah satu, terus meningkat. Di antara 3 yang lebih dekat dengan raja, maka Daniel melebihi 2 orang lagi temannya wakil raja yang terpilih, dan Daniel ini menjadi orang kedua di kerajaan Babel. Bahkan Raja Darius hendak menyerahkan seluruh kekuasaan ke tangan Daniel. Karena Raja Darius melihat ada kelebihan keahlian, bahkan melebihi kebijaksanaan keahlian seorang raja, maka Raja Darius telah merencanakan akan menyerahkan seluruh kekuasaan ke tangan Daniel. Itu artinya Daniel seperti melebihi raja kala itu. Melihat peningkatan, promosi, peninggian yang terus dialami oleh Daniel ini, ternyata banyak mata melihat. Ada banyak orang menjadi iri hati. Ada banyak orang menjadi cemburu. Hati-hati, penyakit seperti ini pun masuk ke dalam gereja. Terkadang kita jemaat yang setia mungkin dapat perlakuan yang lebih khusus dan istimewa. Yang lain cemburu. Terkadang pelayan-pelayan Tuhan pun mendapat sesuatu perhatian dan khusus dari gembala. Yang lain cemburu. Ingat, kalau perhatian yang khusus itu tidak selayaknya dan sepantasnya diberikan, ada kemungkinan seperti kita iri dan cemburu. Tapi kalau seseorang itu layak mendapatkan keahlian atau kepintaran, kebijaksanaan yang berbeda, kalau yang lain iri dan cemburu, itu bukan berasal dari Tuhan.
Daniel ini layak dapat promosi dari pegawai rendahan, dari bagian suruh-suruhan di istana. Mungkin tukang sapu, tukang masak, tukang melayani. Tapi Daniel mengalami peningkatan promosi yang luar biasa. Sementara dia adalah orang buangan, sementara dia adalah bangsa lain yang sedang ditawan di bangsa itu. Dia bukanlah orang pribumi asli di negeri Babel itu. Tapi kok dia mengalami promosi sementara kita dari nenek moyang kita adalah orang Babel? Kenapa kita tidak dapat promosi yang lebih? Kenapa Daniel yang dapat sementara dia orang buangan, sementara dia bukan bangsa kita? Hati-hati, di bangsa kita pun terjadi hal-hal seperti ini. Tetapi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daniel ini layak mendapatkan promosi itu karena Daniel adalah orang yang berkomitmen dalam hidupnya. Berkomitmen dalam hidupnya. Tetapi ternyata jemaat Tuhan perlu sadari bahwa orang-orang yang berkomitmen itu bukan berarti tidak punya musuh. Orang-orang yang berkomitmen itu bukan berarti orang-orang yang tak punya tantangan. Orang-orang yang berkomitmen itu bukan berarti tidak punya kesulitan, pergumulan. Tetapi Daniel didapati betapa dia sangat berkomitmen menyembah Tuhan yang disembah, yang berbeda dengan Tuhan orang Babel. Sehingga dituduhlah dia dan dilaporkanlah kepada raja dari Tuanku dalam 30 hari ini. Buatlah sebuah perintah, buatlah sebuah undang-undang bahwa tidak ada seorang pun di dalam kerajaan ini yang boleh berseru, memanggil dan berdoa kepada Allah manapun kecuali kepada Tuanku, kepada Dewa Tuanku. Ternyata itu adalah jebakan dan Raja Darius tidak tahu akan hal itu. Lalu diputuskanlah peraturan itu. Setelah diputuskan, didapatlah Daniel tetap berkomitmen 3 kali sehari dia terus berdoa. Sekalipun tantangan itu ada, sekalipun ancaman itu ada. Sebab bila ditemukan dalam 30 hari orang berseru kepada Tuhannya kecuali kepada Tuanku Darius dan Dewa Tuanku, akan dilemparkan ke gua singa, yang di dalam gua itu ada singa-singa yang sengaja dilaparkan. Daniel tahu tantangan itu, tapi Daniel tetap berkomitmen. Saya sangat bahagia jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang berkomitmen. Amin. Amin. Karena saya pikir tadi kita ini Jumat malam sudah ibadah, Sabtu jam 11 sudah ibadah, hari Minggu tepat hari ini ibadah. Berarti berapa kali? 3 kali. Saya pikir nanti jemaat di rumah masih ada, nggak dapat besok pikir saya. Ternyata hampir penuh juga. Amin. Berarti jemaat yang berkomitmen. Amin. Bisa aja adalah ibadah terus. Senin ibadah lah sekalian. Bisa aja. Ya.
3 kali dan ini sebuah sejarah. Percayalah jemaat Tuhan, ini tidak tiap tahun. Mungkin ini sekali 50 tahun atau 10 tahun atau enggak tahu. Tak sekali 50 tahun. Tapi jemaat yang berkomitmen tetap datang. Amin. Sekalipun namanya terlambat dipanggil pembagian bingkisan, mungkin lupa, tetap berkomitmen. Amin. Itu tantangan. Ya. Jadi kalau jemaat tersinggung, tersungging, apa lagi? Ya. Kecewa, sakit hati, percayalah. Ya. Jemaat harus percaya itu tidak pernah ada kesengajaan. Amin. Di dalam hatimu gembala, ibu gembala mengasihi seluruh jemaat. Percaya. Berarti ada kelufaan. Bahkan dalam hati kata, sekalipun aku tak dapat, aku sudah berkomitmen jadi PDP jemaat Rut. Jemaat Rut di bumi, jemaat Rut di sorga. Lah jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, musuh-musuh orang yang berkomitmen. Dengarin, ada musuh. Ada musuh orang berkomitmen. Dengar. Jadi supaya kita ini khotbah minggu terakhir di bulan Desember, tema tentang komitmen. Ya. Ada musuh supaya kita tahu musuh ini. Bila kita berkomitmen tentang sesuatu, mungkin mengucapkan janji, mengucapkan kata-kata, langsung ada musuh, langsung ada tantangan. Yang pertama musuh kita, dengar. Musuh orang berkomitmen, dengar, diri kita sendiri. Katakan dulu, diriku sendiri. Sekali lagi, diriku sendiri. Diri kita sendiri musuh kita yang pertama. Kalau kita berkomitmen, musuh yang pertama gak jauh. Jangan dulu perkirakan. Diri kita sendiri. Jangan kira ini yang terbesar. Karena dalam diri kita ini, namanya diri kita ini terbuat dari debu tanah. Diri kita ini punya keinginan segudang. Diri kita ini masih daging. Jadi diri ini jadi musuh kalau kita menyatakan komitmen. Orang lain sakiti kita, kita yang bisa kuncinya. Kalau kita gak sakit hati, kenapa? Orang ejek dan permalukan kita gak sakit hati, kita kuncinya. Orang hina kita gak sakit hati, kita kuncinya. Orang tinggalkan kita, lupakan kita tidak sakit hati, kita kuncinya. Hati-hati. Diri kita yang harus kita bergumul habis. Bergumul. Pertama dalam diri kita ini ada namanya roh kemalasan. Ada kemalasan, itu luar biasa. Kita sudah berkomitmen setia beribadah. Aduh, malas sekali aku hari ini. Kurti, apa itu kurti? Kurang timur. Kemana lah? Udah masak baru jam 3.
langsung ibadah. Kalian lagi melihat seperti Hizkia, orang Hizkia ya. Kenapa gak sekolah minggu? Malas, lemas. Loh, itu musuh. Yang buat kita malas siapa? Kita. Yang buat kita semangat siapa? Kita. Mau dipangku suami istri sama anak, ayo kita apa aja tadi. Sampai di pintu gereja pulang. Kenapa? Musuhnya, dirinya belum dikalahkannya. Coba suami istri yang sudah menikah, hati-hati. Yang berjanji siapa? Aku setia, suka duka, sehat sakit, kaya kere, hanya maut yang memisahkan kita berdua. Ternyata satu malam istrinya yang tadinya mantan pacarnya sudah berubah. Dulunya dia lembut, senyum, jarang bicara. Sesudah menikah, ternyata pampirnya rupanya istrinya. Salah aku begini. Coba, kau udah berjanji dirimu, bilang sama dia, mau kau pampir, mau kuntilanak, mau sayang, aku tetap mencintai. Mau kalah pun bebek sama kau kalau bicara, aku tetap sayang. Mau kau usir pun aku dari rumah ini, aku tetap datang. Karena ini sudah rumah kita berdua, kawan. Bukan rumahmu lagi sendiri. Usir aku, lempar kau berpendapat aku. Terganggu kau nanti tidur. Tengah malam aku datang. Pagi-pagi gotok pintu. Mana kau pilih? Kau enggak tenang tidur selamanya? Atau enggak lagi kau usir-usir aku? Itulah sayangku ini, Bang. Ku sakiti pun tak sakit hati. Ku repeti pun tetap senyum. Ayo dia. Diri kita. Dalam diri kita ini ada ketakutan. Sama seperti Daniel. Dia bisa mengalahkan musuh yang terbesar dalam dirinya. Ada ancaman. Dia berkata, oh, ubahlah komitmenku ini. Sudah ada teror. Sudah ada ancaman. Sudah ada tantangan. Ubahlah, berhentilah berlaku. Khusus 30 hari ini. Aku gak usah berdoa. Tidak. Orang yang berkomitmen mengalahkan ketakutan dalam dirinya, mengalahkan kemalasan dalam dirinya, mengalahkan kecemasan dalam dirinya, mengalahkan keputusasaan dalam dirinya. Pokoknya dia lawan. Aku tetap komitmen. Lihatlah yang tadi dia berkomitmen, Tuhan, bila aku pulang dari medan peperangan, kalau aku menang Tuhan, siapa yang lebih dulu keluar dari pintu rumahku menyambut kedatanganku, ku persembahkan kepadamu menjadi korban bakaran. Begitu ia dilakukan, buru kandungnya, putri tunggal satu-satunya, kesayangan belahan jiwanya, datang sambil menari-nari menyambut papanya pulang dari peperangan. Papaku masih hidup, papaku pulang sehat. Tapi Yenta tertekan. Karena Yenta sudah berjanji kepada Tuhan. Yenta sudah berkomitmen, tapi komitmennya itu tidak berubah. Kesedihan, kehancuran hati, kepedihan hati dirasakan oleh Yenta. Pada waktu Yenta melihat putrinya keluar dari rumahnya, air matanya langsung berlinangan. Putrinya bertanya, "Papa, kenapa kau menangis?" Kemarin Epafras dibawa pulangnya ke Murni Teguh untuk periksa
kesehatan. Begitu masuk laboratorium, tidak boleh ada yang masuk kecuali dokter dan dia. Disuruh buka baju, sarok, berlinaman air matanya. Wah, seperti hujan tiba-tiba. Dokter tanya, sakit nakku? Sakit. Padahal sedikit pun tidak ada rasa sakit. Yang ada rasa takut. Gelap ruangan ini. Sesudah pulang ditanya, kayak mana pengalamanmu nakku? Katanya kau nangis-nangis. Kenapa sakit? Bukan sakit, Mak. Takut aku, Mak. Gak ada orang kecuali dokternya. Mungkin pikirannya dipotonglah aku nanti di sini. Ya. Tapi coba sempat si raja saya yang diperiksa itu. Dokternya yang ketakutan. Kenapa? Tangkap sana, tangkap sini. Lari sana, lari sini. Dokternya jadi ketakutan. Katanya waktu sekolah minggu yang nyanyi itu hanya dua yang paling sangat menarik. Adik siapa itu ya? Si dua sama si raja. Ya, anak Pak Linda tuh. Ya. Itu luar biasa Pak Linda. Itu kebahagiaannya. Ternyata artis tepung bisa. Ya. Luar biasa. Luar biasa liturgi. Yohanes anak ayam. Tuhan sengaja izinkan itu salah Mak Anton supaya kita tertawa. Melihat misteri dan pendeta ini sampai sakit perut tertawa. Di kampung kami juga ada begitu. Liturginya Yohanes 1 ayat 1. Datangnya Mak Anton. Datang. Sudah datang. Wah. Jadi Mak Anton ini udah bisa stand up comedy. Jadi di kampung kami dulu liturginya Yohanes 1 ayat 1. Ternyata mertuanya namanya si Yohanes. Hadir di Natal itu. Dia sudah bergumul. Kenapa aku nanti menyebut nama mertuaku? Pikirnya berperang di jiwanya. Akhirnya dia bilang, amat tahan sada ayat sada. Itu bergumul. Ya. Itu kebenaran. Bayangkan nama mertuanya si Yohanes. Ada di Natal itu di gereja itu. Kalau sebut Yohanes aku enggak sopan. Disebut nama mertuanya. Jadi dia bilang amat tahan sada ayat sada. Dimulai mengarung hatai. Jala satu lima taruh hatai. Jala lima taruh hatai. Amin. Ketawalah semua orang. Ketawalah semua orang. Jadi musuh kita terbesar adalah si Axel saja nggak berani, berarti nggak berkomitmen. Kalau tidak di rumah terus mantap, begitu tampil damai. Ada lagi yang kemarin sudah maju, nangis pulang, begitulah. Kenapa kita seperti itu? Dirinya. Makanya orang tua latih mereka keberanian. Saya kekurangan saya kemarin si Epapras tidak saya ajarkan. Nah, kau nanti dibawa ke ruangan yang gelap. Jangan usah takut. Kau usah takut. Ya, saya tidak ajarin seperti itu. Disuruh nanti buka baju, diperiksa. Bukan memotong-motong, enggak. Memotongnya itu. Tidak boleh ada orang masuk nanti ke ruangan itu. Tak boleh. Seandainya saya sudah kasih tahu begitu, kau usah takut. Dokternya itu semua. Ya baik sama bapak ibu. Wah itu lebih mantap banget. Ya. Dulu waktu TK dia harus dikawan-kawani. Dikawan-kawan emaknya baru. Ya, karena
Nakku, ibu guru itu, ibu TK itu sama seperti mama di rumah. Mama di sekolah, iya. Gak usah kau takut. Begitu saya bilang begitu, langsung diperkali-kali. Kayak mamanya yang buatnya. Makanya sampai kelas 6 dia gak ada rasa takutnya. Ada ibu yang paling seram sampai saya dipanggil, Pak Pendeta, datang dulu ke sekolah. Belum pernah ada siswa yang tidak takut sama saya. Tapi siapa prasini? Aduh, ampun saya Pak Pendeta. Datang dulu ke sekolah Pak Pendeta. Kusuruh di meja di lantai dia menulis. Udah sampai kuancang ke bolang, mau kupukul, gak ada rasa takutnya. Karena apa? Karena saya tanamkan satu kata. Guru di sekolah itu seperti mama dan bapak di rumah. Sehingga ibu yang paling seram pun gak ditakutinya. Bayangkan sampai duduk saya satu meja dengan duduk kau di sana. Ya, kau mau tiap hari bapak duduk di sekolah ini, kapan lagi bapak melayani dan kerja? Besok jangan lagi begitu. Bayangkan sampai berapa menit saya duduk, ibunya mengatakan, ibarat saya jadi istri lah. Saya bilang, kalau kau masih nulis di lantai, besok bapak datang lagi. Sesudah saya katakan seperti itu, enggak tidur di lantai lagi dari nulis. Kenapa? Diri kita ini. Yang kedua, musuh kita dalam berkomitmen keadaan yang sedang terjadi. Keadaan yang sedang terjadi. Apa yang membuat komitmen kita berubah? Karena kita melihat situasi tidak mendukung. Situasi dalam kita tidak nyaman. Kenapa kau tidak dapat ibadah? Karena uang. Itu keadaan. Kenapa kau tidak berhari Natal? Gak baju baru aku. Keadaan. Orang berkomitmen mau pakai guni plastik pun celananya datang. Apapun yang ada datang. Tak baju baru, baju lama, baju monja datang. Karena keadaan tidak berubah. Komitmen itu orang berkomitmen. Jadi musuh yang kedua orang berkomitmen, keadaan yang sedang terjadi. Kenapa kau tidak ibadah? Benci saya sama Tuhan. Anakku dijemput, kecewa saya. Jangan lagi kau sebut-sebut Tuhan sama saya ya. Jangan. Tak suka saya lagi. Ada tak orang seperti itu? Ada. Keadaan itu yang mengubah komitmennya. Kenapa kalian tidak mesra lagi seperti kemarin? Sampai orang heran, terus pengantin baru, dan jadi tantangan, jalannya ke pengantin, macam mereka aja suami istri dunia ini. Kenapa sekarang nggak seperti itu? Tak suka saya lagi, udah usir dari rumahnya, gak pernah kasih seorang. Keadaan, ingat itu keadaan. Tapi orang yang berkomitmen, kalau tidak ada seorangnya, urusan beliau ke Tuhan. Tapi aku tetap mencintai. Aku tetap mengasihi. Oh, orang-orang berkomitmen, lihat itu dana, ancaman, teror, mulut-mulut singa sudah begini di gua. Wah, kapan Daniel masuk? Tapi situasi keadaan itu tidak mengubah komitmen Daniel. Amin. Amin. Tidak mengubah komitmen Daniel. Orang yang berkomitmen musuh yang kedua, keadaan tidak selalu berjalan mulus, tidak selalu berjalan baik. Mungkin bertolak belakang dengan yang kita inginkan dan harapkan. Tapi orang yang berkomitmen
tidak akan pernah berubah. Amin. Amin. Bagi yang suami istri yang berdekatan, bilang sayangku, cintaku, bilang. Bilang. Kalau suaminya bilang sayangku, cintaku, kecek. Lekaran. Ya, sama seperti kemarin saya menyaksikan acara wisuda, jadi dikasih bunga cantik. Kata kawanku, itu lagi wisuda, dia mana istriku tadi. Sayangku, terima kasih buat doa dukungan aku sudah wisuda. Inilah bunga, aku beri. Aku gak perlu bunga, aku mau uang. Sedih gak begitu kira-kira itu? Tapi namanya berkomitmen. Nah, sebelum saat menunda bunga ya, ada waduh dosen-dosen pendeta banyak. Ya. Jadi istri-istri pun kalau dipuji begitu, ya sayang, terima kasih lah. Kau sudah sarjana S1, aku masih ST sampai hari ini. Puji Tuhan. Aku gak mau bunga, aku mau uang, Pak. Dan uang itu punya bunga, itu baru. Kita simpan di deposito, uang itu berbunga dia. Barulah aku mau. Oh, kalau istri dipuji, berbahagia. Bisa ditanya ibu gembala, tiap hari aku dipuji. Cuma bilang, hah? Oh Tuhan. Nanti dipuji istri orang, beda. Puji, walaupun tetap puji dia. Amin. Keadaan tidak membuat kita berubah. Amin. Yang ketiga, musuh orang berkomitmen, orang-orang yang di sekitar kita. Jadi orang-orang di sekitar kita jangan jemaat terlalu yakin dan percaya 100% kecuali Tuhan. Sahabat kita dekat sekalipun bisa jadi musuh bagi. Dan lebih ngerinya, hati-hati yang bersahabat. Curhat kau habis-habisan ke dia, tidak ada lagi yang kau tutupi. Suatu ketika kau hubunganmu selingkuh, semua kejelekan akan dibongkar. Hati-hati. Coba Daniel, sama-sama wakil raja, setiap ketemu saya, tapi jadi pengkhianat. Ketemu kan jempol kaki sama jempol tangan. Tapi di belakang siapa yang tahu? Hati-hati. Saya tidak melarang jemaat Tuhan bersahabat dekat, tapi tetap curhatan hatimu rahasia yang paling terdalam hanya dua bisa kau sampaikan. Pertama ke Tuhan, hamba Tuhan yang bisa kau percaya. Selain itu, baik. Hamba Tuhan pun yang bisa dipercaya. Dunia ini berputar. Suatu ketika kau tidak enakan, dia bongkar semua A sampai Z. Malah petaka dan kehancuran yang terjadi karena orang-orang di sekitar kita belum tentu bisa jadi sahabat kita sampai selamanya. Daniel, siapa yang mencelakakan dia? Teman-temannya wakil raja. Menjelek-jelekkan dia yang setiap saat jumpa, ketemu, saling senyum, saling cipika-cipiki. Tapi di belakang merencanakan kejahatan yang sangat besar supaya Daniel mati dimakan singa. Tapi Daniel tahu akan hal itu. Orang-orang yang di sekitar dia menjadi musuh atas komitmennya berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Tapi lihat, Daniel tidak berubah karena Daniel orang berkomitmen.
Mau kalian jahati aku, mau kalian hianati aku, mau kalian celakakan aku, sekalipun aku percaya kepadamu, engkau sahabatku, tapi aku tetap berkomitmen. Saya sedih mendengar dari suatu gereja begitu tersakiti ada seorang pengerja di gereja itu yang merupakan kepercayaan gembala yang sangat dekat dengan semua jemaat. Mungkin dia tersinggung, padahal dia berkata, aku tetap melayani. Di sini apa terjadi? Pengerja itu keluar dari gereja itu. 40 orang dia bawa keluar dari gereja. 40 orang inilah jemaat yang tidak berkomitmen. Dipengaruhi. Begini begomnya kembali kita, begini begomnya kembali kita. Tapi orang yang berkomitmen tidak boleh terlihat hidupnya akan susah karena kesedihan gembala menangis di kaki Tuhan. Kau tinggalkan begitu gampang. Hidupmu susah melarat dulu di gereja ini. Sesudah kau diberkati kau pindah, lihatlah. Aku tidak mendoakan kau celaka, tapi cerita tangisan kesedihan hatiku kau tinggalkan. Dilihat oleh Tuhan. Saya tidak sedang menakut-nakuti jemaat. Di samping kita melatih komitmen, tapi percayalah, hidupmu tidak akan diberkati. Adakah orang tua yang tidak dipukul dihazard oleh, adakah anak yang tidak dihazard dipukul oleh orang tuanya di sini? Saya mengalami itu juga. Mas saya, apa? Keluar! Bayangkan diusir saya tengah malam karena kunci sepeda motor apa itu apa? Sepeda, oh yang itu nggak dilihat ada kunci jari. Memang bapak saya itu kalau pulang dari Medan ini mau tengah malam mau bagi pulang kuncinya yang dicari. Begitu oh dipinjam saya, keluar! Jadi kami sudah tahu itu. Tapi yang herannya kedatangannya tidak dikasih tahu kapan, sehingga sudah kita mintai kan. Bayangkan saya diusir. Dalam hatiku sakit. Udah rindu kita datang dari Medan, diusir dari Filipinas. Keluar aku memang. Bersembunyi aku ada di semak-semak ini. Ya sudah beberapa minggu kirain keluar hanya ancaman, nggak mau saya. Keluar saya. Dicari rasa rumah. Gimana kau anakku? Bersembunyi aku biar mampu kau situ. Bisa kayak, di mana kau? Sayang bapak sama kau. Masih sampai pingsan kau situ. Sesudah capek teriak-teriak dia muncullah sadar semak-semak. Karena dekat rumah ada ladang. Sembunyi saja. Apakah saya membenci ayah saya? Oh tidak. Saya malah hampir bertahun saya sedih dan hati. Kenapa bapakku secepat ini dipanggil Tuhan? Saya pernah saksikan penyematan dari Medan berketat. Bangkitkan, bayangkan masih merayakan sekolah dulu ya, masih semester berapa itu masih baru masuk. Bangkitkan dari mes, ternyata sudah usia tubuhku. Oh Tuhan, sudah mati Tuhan, matilah imanku. Jemaat terkasih, orang yang disepikan kita, orang tua kita hajar kita, pukul kita segala macam, percayalah kau tangkal itu semua untuk kebaikan kita nih. Amin, amin. Ada kawanku satu keluarga di Mandala. Bapaknya guru bahasa Inggris. Dia bilang, Pak Ali, dulu kami sempatnya satu keluarga anak bapak kami sakit hati dia bapak. Sempatnya kami dendam. Kenapa itu saya bilang? Karena bapakku guru
bahasa Inggris. Tidak boleh bicara sama bapakku kalau tidak bahasa Inggris. Habis kami kelas 8. Contohnya, mau pergi sekolah, selamat pagi Pak, good morning sir. Nah gitu. Dan itu pun harus pas apanya? Pengucapannya. Kalau tidak, minta uang jajan, mau apa pun itu harus bahasa Inggris. Jadi kami pakai kamus itu teruslah. Bahasa mata taruh terus. Pengucapannya pun harus pas. Tahu apa yang terjadi? Semua mereka seperti orang Inggris berbahasa Inggris. Inggris pun bisa kalah. Seperti semalam orang Korea. Seperti lebih pintar dia bahasa Indonesia daripada kita. Amin. Lebih pintar, kita masih berpasir-pasir. Dia sudah bermanis-manis. Coba, ya. Jadi setelah kami sadar itu Pak, bangga kali kami melihat bapak kami. Bahagia kali, semua berhasil. Dan kadang-kala menjadi penterjemah, pembawa guide. Karena semua pintar. Setelah kami renung-renungkan itu Pak Ali, bahagia kali kami punya bapak melatih kami sendiri. Memang sakit, salah sih. Ulang. Jauh bahasa Inggris. Luar biasa. Tetaplah berkomitmen. Amin. Amin. Anak-anak dimarahi, dihajar, tetaplah bilang, papi sayang, mami I love you. Amin. Senyum-senyum aja ya. Amin. Makin meleleh. Nampak kali belum bertobat. Sangar-sangar semua. Amin Tasya. Kalau Tasya ini terkenal ini paling baik siswa di Jambi. Kecuali di Palembang ya, Jambi. Tapi kalau ditanya mamanya yang tahu. Pak, anak Tasya ini Pak, aduh semua lah pujian berkaitan Tuhan. Alhamdulillah. Kalau disuruh baik kerjakan tugas apapun, Tasya ini Pak. Setelah itu Pak, Tasya tetap payah juara 2. Ujian itu. Yang terakhir, yang keempat, musuh orang berkomitmen. Yang terakhir, iblis. Bahasa Bataknya apa? Anggota simbolisi kami. Iblis. Bayangkan bahasa Indonesia dengan bahasa Batak, ada kata lisnya, simbolis, iblis. Ya. Tetap jangan seperti orang Batak ditanya waktu ompong dulu. Mereka beruntung. Namanya si Jentuk. Tinggal di mana si Gotong katanya. Gak berkomitmen dia. Sesudah kaya raya, semua gigitnya jadi emas. Bukan giginya saja emas, gigit pun semua emas. Lalu 20 tahun yang lalu kita pernah jumpa ya Pak. Dia lain. Mereka apa lain? Saya Louis lain. Louis. Berubah untuk jadi Louis Tuhan. Nama lain dulu siapa? Si John Reis. Dulu tinggal di Singapura dan bukan. Udah dimakan kuis sekarang. Lain kok bisa jadi konglomerat lain? Dulu ompong, sekarang sudah masuk kan? Iya. Saya bisnis bucis. Bisnis bucis kalau hanya di Batam saja lain. Dijual untuk sekaya itu. Enggak. Saya sampai ekspor ke Inggris.
marga pun jadi berubah dari kultum menjadi tetaplah kultum. Amin. Ada anak saya, anak Pak Rai, borunya si Gloria namanya. Kau baru apa kau baru? Kultum. Oh Tuhan. Ini dia. Karena sering dibawa amang borunya sama anak borunya ke rumahnya, lupa dia. Baru apa kau baru? Gultom tua, gultom. Oh, jangan panggil tua lagi kalau sudah gultom. Sesudah saya ancam, kau mulai hari ini gak boleh lagi kau naik mobil tua. Ingat, kalau baru gultomnya kau ya, baru apanya kau baru? Berwaturi. Saya heran kok bisa berubah dia jadi buah kultum. Bukan berarti saya anti dengan marga kultum. Lah saya kultum loh. Ya, tapi jangan diubah-ubah dia. Belum bikin pesta besar mengubahku. Pikir sesudah ada gigi emasnya dan rempongnya jadi kultum. Nah, harus berkomitmen. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.